ketemu lagi dengan aku Umi Kalsum, mahasiswi Unimed. Nah, kali ini temenin aku yuk untuk membahas rancangan ide usaha mata kuliah proyek usaha. Nah, kali ini aku akan memaparkan hasil rancangan ide usaha saya sendiri menggunakan design thinking, yaitu ada empati, define, ideasi, prototype, dan juga evaluasi atau test user. Ngomongin tentang kuliner di Indonesia itu nggak ada habisnya, apalagi kuliner tradisional. Nah, salah satu contoh misalnya kue cucur ini. Kue cucur memiliki cita rasa yang khas di setiap daerahnya. Contohnya seperti di Pulau Jawa, kue cucur memiliki tekstur yang kenyal serta memiliki serat-serat manis dari gula merah dan berbentuk lingkaran atau bulat. Sedangkan di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, kue cucur ini memiliki tekstur yang sedikit keras saat panas dan memiliki cita rasa gula merah dan memiliki bentuk seperti cincin dan donat atau dibilang kue cucur cincin. Nah, di sini saya memiliki ide untuk melestarikan kuliner tradisional ini, di mana kue cucur ini sudah sulit ditemukan, apalagi di Sumatera Utara. Biasanya kami menemukan kue cucur ini di pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Nah, dengan pedagang-pedagang seperti itu, contohnya pedagang keliling itu memiliki tempat yang kurang higienis karena mereka terkena paparan polusi udara. Rincur merupakan kue tradisional yang dibuat menjadi lebih modern dan berkualitas. Dengan inovasi tambahan varian rasa yaitu coklat dan kacang hijau, lebih rendah minyak, kemasan yang lebih estetik dan higienis, serta tempat penjualan yang mudah dijangkau. Rincur adalah produk kue tradisional yang biasa dikenal kue cucur cincin dengan rasa khas gula merahnya. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap empati dari design thinking. Di sini saya melakukan survei melalui penyebaran kuesioner ke 50 responden. Dan hasilnya saya mendapatkan masalah utama serta kebutuhan konsumen. Dari hasil survei, masalah utama para konsumen yaitu dari segi produk. Mereka mengatakan bahwa kue cucur cincin terlalu berminyak. Sebab itu, saat terlalu banyak mengkonsumsi, kita akan merasakan enek, begah, atau mual. Lalu, dari segi kemasan, mereka mengatakan bahwa kemasan yang mereka pakai itu hanya plastik biasa, kurang menarik dan tidak ramah lingkungan. Dari segi kebersihan, lokasi jualnya itu di pinggir jalan, terpapar polusi, seperti yang saya katakan tadi bahwa sulit untuk menemukan pedagang kue cucur. Ketika kita menemukannya, kita menemukan pedagang kue cucur keliling atau pedagang kue cucur di pinggiran jalan atau kaki lima. Nah, mereka mengatakan bahwa jika ditambahkan varian rasa, mungkin kue cucur ini akan lebih menarik. Seperti varian rasanya hanya ada original saja, itu membuat para konsumen bosan. Dari segi kebutuhan konsumen, saya mendapatkan hasil survei dari kualitas. Mereka menginginkan kue cucur yang rendah minyak, kue dengan tekstur lebih ringan dan sehat. Dengan varian rasa, mereka meminta untuk rasa yang beragam agar lebih menarik. Contohnya seperti coklat dan kacang hijau. Di sini saya menargetkan pasar untuk ibu-ibu rumah tangga, remaja dan dewasa awal sekitar umur 20-25 tahun. Peluangnya adalah inovasi produk dapat meningkatkan nilai jual dan memperluas jangkauan pasar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu define dari design thinking. Temuan masalah yang saya dapatkan di sini ialah konsumen usia 15-25 tahun menginginkan jajanan tradisional yang lebih sehat, menarik, dan juga bervariasi. Ibu rumah tangga juga menekankan bahwa kualitas dan kebersihan produk itu sangat penting. Lalu diperlukan inovasi kue cucur cincin rendah minyak dengan variasi rasa baru dengan kemasan higienis dan juga estetik. Fokus saya di sini ialah menciptakan kue cucur cincin yang lebih sehat, bervariasi, dan menarik untuk meningkatkan minat di jangkauan konsumen.
Pada tahap ketiga di design thinking itu ada ideasi. Berdasarkan hasil empati dan define, muncul beberapa ide inovasi untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik dari kue cucur cincin ini. Terutama dari segi produk, untuk mengurangi kadar minyak melalui pengaturan suhu dan teknik penirisan, serta menghadirkan variasi rasa baru seperti coklat dan kacang hijau. Dari segi kemasan, di sini saya akan menggunakan kemasan dengan desain modern dan warna soft agar lebih menarik bagi konsumen muda. Serta bagian pemasaran dan distribusi, saya akan mendesain stand yang higienis serta memanfaatkan media sosial untuk promosi visual yang modern. Fokus ide saya di sini yaitu menjadikan kue cucur cincin sebagai cemilan tradisional yang lebih sehat, variatif, higienis, dan juga trendy sesuai selera pasar masa kini. Sebelum kita lanjut ke tahap prototype, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari hasil riset primer yang sudah saya lakukan melalui survei Google Form. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner saya yaitu perempuan sekitar 66,7% dan remaja usia 15-20 tahun itu sekitar 83,3%, yang menunjukkan bahwa pasar utama saya adalah kalangan muda yang menyukai cemilan tradisional, modern, dan juga sehat. Lalu, kue cucur cincin cukup dikenal dan disukai, namun masih perlu perbaikan pada kadar minyak serta varian rasa, kebersihan, dan juga kemasan. Serta konsumen menilai bahwa produk berkualitas juga memiliki rasanya yang enak, tidak berminyak, memiliki varian rasa yang baru atau yang lebih menarik, serta kemasan yang lebih higienis. Variasi paling diminati yaitu coklat dan kacang hijau. Nah, selanjutnya dari riset sekunder yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil jurnal menunjukkan bahwa penggunaan tepung beras pragelatinasi dapat mengurangi penyerapan minyak pada cucur tanpa menurunkan kualitas rasa dan tekstur, serta pengirisan saat setelah memasak. Dari data Google Trends, saya memperlihatkan bahwa minat masyarakat terhadap kue tradisional itu masih tinggi, dengan peningkatan pada istilah seperti kue tradisional dan cucur cincin. Namun setelah saya riset dari pencarian cucur cincin itu hanya sedikit. Artinya, inovasi kue cucur cincin rendah minyak, variasi rasa baru, dan kemasan modern berpotensi kuat diterima pasar. Sekarang kita masuk ke tahap prototype. Di tahap prototipe ini, saya akan membahas tentang solusi yang saya berikan dari hasil-hasil riset sebelumnya. Dari segi produk, kemasan, varian rasa, dan juga tempat pemasaran. Di sini, saya memiliki dua varian rasa baru, yaitu coklat dan kacang hijau. Namun, untuk varian rasa original, yaitu gula merah, tetap saya masukkan karena itu adalah varian rasa ciri khas dari kue cucur. Nah, untuk segi kemasan, di sini saya ada dua model kemasan, yaitu berbentuk box dan juga kemasan paper. Di kemasan paper ini, itu ada dua ukuran, yaitu small dan juga large. Yang untuk small, itu dia hanya cukup untuk 1-2 pieces saja. Yang untuk large, itu bisa 3-5 pieces. Nah, untuk yang box ini, itu bisa muat sampai 10 atau 15 pieces. Umumnya hanya sampai 10 pieces saja. Nah, untuk strategi penjualan, di sini saya akan membuat stand yang lebih higienis dan juga bersih yang akan ditempatkan di lokasi yang lebih strategis. Contohnya seperti di tempat yang ramai dan juga area kuliner untuk bisa menjangkau para konsumen. Nah, tahap yang terakhir pada design thinking adalah evaluasi atau test user. Di sini saya uji awal berdasarkan visual dari prototype. Tes user ini saya lakukan bertujuan untuk menilai daya tarik visual, kesesuaian konsep tradisional modern, kejelasan logo, dan potensi kemasan menarik minat beli. Uji visual ini dilakukan pada 15 responden melalui gambar prototipe kemasan, penilaian mencakup desain, warna, logo, dan juga pesan merek. 80% menilai bahwa warna krim dan coklat pastel
itu memberikan kesan hangat dan juga elegan. 90% menganggap logo cincin dan juga merek rincur itu mudah diingat. Lalu pada kemasan ramah lingkungan itu disukai meski disarankan untuk menambahkan visual produk di bagian depannya. Nah, di sini juga ada bisnis model kanvas yang sudah saya buat, yaitu dari mulai key partners, itu ada supplier bahan baku, vendor kemasan, platform digital yang mencakup GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Dan juga ada konten kreator lokal untuk promosi, serta penyelenggara pameran makanan festival. Dari segi key aktivitif, itu ada penyediaan bahan baku untuk produksi dengan standar higienis, desain dan produk kemasan menarik, promosi digital, serta penjualan offline dan juga online. Nah, value proposition-nya yaitu kue cucur cincin rendah minyak, varian rasa baru dan juga harga yang terjangkau, kemasan modern, serta melestarikan jajanan tradisional. Pada customer relation, itu ada program loyalitas, beli 2, box itu gratis 1 kemasan kertas large. Maksudnya di sini, jika kita membeli 2 box kue cucur yang isinya ada 10, berarti kalau 2 box itu dia 20 pieces. Itu akan gratis 1 kemasan kertas large yang isinya ada 5 pieces. Lalu yang kedua ada program kupon koleksi. Di sini bisa ditukar sebanyak 20 kupon, itu akan mendapatkan free merchandise. Maksudnya di sini saya akan memberikan kupon untuk dikumpulkan oleh para pembeli setiap pembelian kue cucur. Nah, jika kupon ini mencapai 20, bisa ditukarkan kepada kami yang akan kami berikan gantinya sebagai merchandise. Untuk revenue streams, itu ada penjualan kue cucur cincin per pieces atau per box, pre-order untuk acara, dan juga sistem bagi hasil franchise atau kemitraan di masa depan. Di sini, untuk perkembangan usaha saya akan menciptakan sistem franchise. Nah, mungkin hanya ini saja rancangan ide usaha yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya akan melampirkan nomor induk usaha saya yang sudah saya daftarkan. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pesan saya adalah semoga usaha yang ingin saya bangun dapat terwujudkan dengan lancar tanpa ada hambatan. Sampai jumpa.